ada hubungannya ya teman-teman ya. Lagi haid boleh sedekah subuh ya, nggak ada hubungannya ya teman-teman ya, boleh aja. Ustazah gimana hukumnya ayah tiri benci sama anak tirinya yang anaknya pun yatim ya? Kebencian walaupun tidak dengan anak tiri, dengan siapapun tetap berdosa. Kalau orang tua beda agama terus nama binnya tetap dipakai atau bin Fulan, bin Abdullah ya teman-teman ya, bin Abdullah atau binti Abdullah ya. Kalau sholat bersin sampai keluar cairan di hidung nggak ada masalah ya. Nah, bersin, batuk, pilek, sendawa, dahak tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan apa, guys? Sholat ya. Halo Mbak Aini, Mbak Ella, siap Mbak Umi. Apakah boleh zakat mal buat bayar kuliah keponakan? Maaf, tergantung ponakannya. Maaf, fakir miskin gak orang tuanya? Kalau iya, maka teman-teman boleh ya. Apa pahalanya sedekahkan subuh Ustazah? Sedekah subuh itu malaikat akan turun ke permukaan bumi setiap subuh dan mendoakan orang yang beribadah dan bersedekah di waktu subuh agar ditenangkan hatinya, dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau sedekah di subuh hari itu pahalanya lebih besar dibanding sedekah di siang hari. Makanya teman-teman kalau bisa setiap subuh itu, Mbak hamba Allah jangan diupload ke kanal manapun. Mbak hamba Allah cukup upload ke grup aja ya. Jadi jangan diupload ke akun sosmed lain ya. Oke, sedekah subuh diberikan kepada anak boleh nggak? Boleh ya teman-teman ya. Zakat fitrah kalau pakai uang berupa per orang, jangan ya Mbak hamba Allah ya. Kalau zakat fitrah pakai uang berupa per orang boleh, silahkan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau kita sering ketipu dan dimanfaatkan oleh orang terdekat, kita harus bagaimana? Ya tinggal jangan mau ketipu lagi aja. Ya teman-teman, cari tahu motif kenapa mereka pengen dekat ya. Jangan sampai ketipu lagi, dan hidup ini seuzon nggak boleh, hati-hati boleh ya. Oke, Zah kalau lagi minum lalu azan subuh, boleh kan dilanjutkan sampai selesai azannya? Tidak boleh. Kalau teman-teman minum saat azan, teman-teman langsung stop ya. Stop, nggak boleh ya. Gimana cara ngecek pria baik buat iman kita di dunia akhirat? Cek saat dia marah, cek dia saat ngambil keputusan, cek saat dia cek kemarahannya, kemudian cek cara-cara dia mengambil keputusan, kemudian berikan permasalahan bagi dia dan cari tahu cara dia untuk mengeluarkannya dari masalah. Ustazah bikin makanan Jumat berkat buat orang-orang bisa nggak diniatkan untuk fidyah? Bisa. Ya, Zah, tanda haid berakhir jika ada keluar cairan putih atau bening, tapi hari yang sama lepas udah keluar darah. Ya bening atau putih masih bisa ya teman-teman ya. Ustazah sedekah subuh sampai jam berapa batasnya? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya teman-teman ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Apa yang diulang teman-teman? Apa hukumnya? Apa teman-teman mau nanya apa tadi? Apa yang diulang? Kalau bapaknya Kristen, anaknya binti bapaknya atau binti Fulan, bin Abdullah ya teman-teman ya. Oke, puasa Syawal itu hari kedua Ramadan sudah boleh. Apakah boleh sholat rambut diikat? Boleh teman-teman untuk perempuan, laki-laki yang nggak boleh ya. Oke, silahkan ya Ustazah. Zah, bentar ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, Mbak Wayen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengakuran kaki nggak bisa ditekuk, boleh sombal sampai duduk nggak? Boleh. Ada dalil yang mengatakan shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk, fa'ilam tastati fa'ila jam, kalau nggak bisa maka miring ke kanan, fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa boleh telentang. Ustazah, mana lebih baik memberi anak yatim apa memberi pinjaman sama saudara? Ya, satu pahala hutang piutang, satu pahala sedekah, itu dua hal yang berbeda. Baik aja minjamkan uang ke orang tapi pastikan dia ganti, kalau dia nggak ganti pastikan kita ikhlas ya. Bagaimana afdol mau bayar zakat fitrah?
mana beras apa uang. Beras atau uang nggak jadi masalah teman-teman ya. Mau kita zakat berupa beras atau berupa uang itu nggak jadi masalah. Yang penting kita keluarkan dengan nilai yang sama. Karena kalau kita zakat di tempat yang banyak petaninya, kita boleh ganti dengan uang. Tapi kalau kita zakat di tempat yang tidak banyak petaninya, kita boleh ganti dengan beras ya. Oke, mandi junub setelah ketika selesai waktu subuh boleh nggak? Tergantung. Kalau Ramadan sebelum azan subuh dong, karena kita mau niat puasa. Tapi kalau di luar Ramadan, selagi masih ada waktu subuh, silahkan kita mandi junub dan selagi masih bisa sholat subuh setelahnya. Kalau ngasih saudara diniatkan sedekah apa ngasih aja? Silahkan diniatkan sedekah, nggak ada masalah. Boleh nggak sikat gigi siang hari? Nggak ada masalah, asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Laki-laki rambut panjang, kalau sholat haram diikat, nggak boleh, giraikan saja. Kalau lagi haid gimana supaya kita bisa dapat Lailatul Qadar? Boleh zikir, boleh baca Quran di handphone, boleh baca buku doa-doa, boleh muhasabah, boleh ingat kekurangan diri, boleh juga melakukan yang namanya berdoa ya, asal jangan sholat. Zakat fitrah itu bukannya berupa uang, boleh berupa uang, boleh berupa beras ya. Kalau tangan kaki kelihatan dikit saat sholat nggak batal kalau nggak sengaja. Istri punya usaha sendiri, wajib terbuka nggak masalah keuangan sama suami? Tidak wajib. Istri tidak wajib men-spill keuangannya di hadapan suaminya ya. Begitu juga suami sebenarnya tidak wajib men-spill keuangannya di hadapan istrinya. Yang penting dia memenuhi kewajiban sandang, pangan, papan dan menyenangkan istrinya. Ya, kalau keluar flek sebelum haid, apa masih sah puasanya? Kalau flek nggak bisa, ya teman-teman ya. Oke, kalau orangnya di rantau zakat di kampung halaman silahkan. Menurut Imam Hanafi nggak ada masalah. Bagaimana suami jika tidak mau bayar fitrah? Ya udah teman-teman bayarkan aja, ya. Kalau rambut kelihatan tapi nggak tahu pas selesai nggak ada masalah karena nggak sengaja. Kalau qabliyah zuhur itu 4 rakaat dua-dua, betul dua-dua boleh. Oke, bolehkah zakat fitrah kalau ke kakak kandung, ke adik kandung, aku nggak nyaranin, lebih baik keluar. Ya, mengejar malam Lailatul Qadar, bolehkah tidak di masjid karena kondisi? Boleh. Semua orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, apakah seketika itu dia mungkin di rumah dia cuma berdoa, atau di rumah dia zikir ya, atau di rumah dia baca Quran yang ada terjemahan, silahkan. Yang penting dia tidak sholat. Ustazah, kalau perempuan rambut sholat diikat boleh ya. Oke, malam Lailatul Qadar amalannya. Oke, teman-teman aku jelaskan, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan dulu tombol loncengnya. Masih banyak yang nanya tentang amalan Lailatul Qadar. Aku coba jelaskan ya. Malam Lailatul Qadar itu, aku cuekin bentar ya teman-teman ya. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam terdiri pada 10 malam ganjil terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar itu tak turun hujan. Yang ketiga, malam itu air laut terasa hambar. Yang keempat adalah langit itu terang. Kemudian yang kelima, itu cuaca tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sejuk saja. Dan besok paginya itu cahaya matahari tidak terlalu panas. Kenapa? Karena malaikat kembali lagi ke langit sehingga cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat. Nah, apa amalan yang mesti kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Yang pertama zikir. Zikir pada malam Lailatul Qadar itu dianjurkan, bunyinya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan baca Quran. Kemudian yang ketiga, muhasabah diri, ingat-ingat kekurangan diri. Yang keempat adalah zikir, berdoa banyak-banyak. Dan yang kelima, sholat sunnah. Sholat sunnah itu adalah banyak yang bisa kita lakukan. Dan yang paling direkomendasikan adalah sholat taubat dan sholat hajat. Sholat taubat, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, itu teman-teman lakukan iktikaf di masjid. Nah, kalau teman-teman haid, teman-teman di rumah kecuali sholat. Ya, tapi kalau teman-teman tidak haid, ya teman-teman ke masjid lah untuk melakukan ibadah itu ketika teman-teman berada di masjid ya.
Oke, Ustazah setiap malam almarhum masuk, bentar ya. Setiap malam almarhum masuk gimana gimana? Bentar ya, guys. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah apa hukumnya anak saudara yang kita besarkan jadi musuh kita? Musuh nggak boleh ya guys, bermusuhan dengan siapapun teman-teman akan menjadi problem. Allah tidak akan mengangkat amalan kita ke langit kalau kita bermusuhan tak bersapaan lebih dari siang dan Senin dan Kamis ya. Jangan bermusuhan Mbak Arni, halo Mbak Mania, thank you yang teman-teman udah nge-give, semoga jadi amal jariah ya. Kalau zakat fitrah keponakan boleh, silahkan, nggak ada masalah. Ada berapa surat yang dibaca dalam surat Isa, nggak ada masalah. Semua jenis sholat adalah boleh teman-teman melakukan yang namanya doa apapun, ayat apapun terserah. Apa Mbak Virgo? Halo Mbak Tini, Mbak Astuti, boleh. Cara mengatasi keputihan saat mau sholat, nggak usah diatasi. Teman-teman coba tinggal cebo aja baru ngambil wudhu, lalu kemudian teman-teman sholat ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau dimusuhin nggak apa-apa, yang penting kita jangan musuhin. Kalau kita ketemu dengan dia, nanti dia nggak mau nyapa kita, nggak ada masalah, kita yang nyapa. Ustazah kecapean, masa iya aku kayak kecapean teman-teman? Iya kah? Enggak teman-teman. Kenapa? Ustazah, iya. Oke, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi semua orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau teman-teman tanya ciri-cirinya, nggak ada. Cuman kalau teman-teman nanya ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, tentu ada. Di antaranya adalah dia mulai takut berbuat maksiat, ya, dia takut untuk melakukan keburukan, dia senang melakukan gitu ya, teman-teman ya. Masa iya bilang aku capek? Orang capek, guys. Handphone teman-teman kali nggak? Aku lihat di handphoneku aman aja aku. Oke, kalau zakat fitrah anak kita ke nenek-nenek, ke kakek boleh nggak? Boleh teman-teman ya. Oke, celana basah sedikit bukan karena kencing, karena apa? Kalau karena keputihan nggak boleh dibawa ya, nggak boleh dibawa ya. Ustazah, jelaskan tentang sholat kafarot. Sholat kafarot itu Sholat kafarot itu dalilnya hasan teman-teman ya. Jadi ada baiknya teman-teman melakukan sholat sunat taubat aja ya. Boleh nggak mandi junub nggak basah rambut? Nggak bisa. Harus basah rambut teman-teman. Ya, karena mandi junub itu caranya adalah ditumpahkan ke atas kepala sampai bagian bawah, kemudian badan bagian kanan sampai bawah, kemudian badan kiri sampai bawah. Jadi begitulah cara kita mandi junub ya. Oke, bayar fidyah sama anak yatim yang tidak puasa silahkan, gak ada masalah. Kalau bid'ah ada di VT aku ya. Oke, Mbak Isim, ya kapan HP yang salah? Kapan waktunya bagus bayar fidyah? Kapan pun bagus, yang penting jangan sampai Ramadan tahun depan ya. Oke, walau puasa semangat berdakwah, siap Pak Bubuy. Oke, mau tanya kalau bapaknya udah ambil wudhu, mau sholat terus kesentuh anak perempuannya. Anak perempuan kalau tersentuh tidak masalah ya, karena anak itu adalah mahram kita ya, teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Sundu, ditunggu ya Mbak Sundu ya, karena pengiriman lagi kredit ya. Kapan dipesannya Mbak? Sholat tahajud bisakah dijadikan amalan 10 malam terakhir? Bisa teman-teman ya. Bisa ya teman-teman ya. Tidak hanya 10 malam terakhir, teman-teman bisa lakukan itu di malam-malam lain ya. Ustazah boleh nggak kita zakat? Boleh nggak? Oke, Ustazah, anak-anak bolehkah dijakatin sama neneknya? Boleh, teman-teman. Anak dizakatin sama neneknya boleh ya, teman-teman ya. Silahkan ya. Oke, siap Mbak Bubuy. Iya, sehat ya guys. Bolehkah istri membayar fitrah suami? Boleh. Siap Mbak Hasnita, thank you ya. Bolehkah, thank you ya Mbak Hasnita ya. Bolehkah zakat pada nenek janda karena bagaimana cara baca ijab kabulnya? Boleh. Aku serahkan zakatku seharga sebanyak
2,7 kilogram fardu atasku karena Allah misalnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, bolehkah bayar fidyah pakai uang? Boleh ya. Iya, malam ini termasuk Lailatul Qadar nggak? Jadi malam ganjil itu kan menurut Muhammadiyah dan menurut NU itu berbeda karena memulai puasanya berbeda. Jadi ada baiknya teman-teman melakukan puasa itu pada malam melakukan zikir itu setiap malam aja 10 malam terakhir ya, teman-teman ya, 10 malam terakhir. Oke. Bolehkah zakat menggunakan beras dari bantuan pemerintah? Enggak masalah teman-teman ya. Oke, istri kecewa, marah saat suami naik gaji diem-diem, dosa enggak? Kenapa suami naik gaji diem-diem? Oke, kasih aja lah istrinya sebagian rezekinya. Semoga Allah tambah rezekinya ya. Oke, saya sudah lama apa Mbak Rizky meninggalkan sholat, bolehkah saya kafarat Ustazah? Kalau teman-teman Mbak Ismilia, aku nggak baca pertanyaannya, mungkin terfilter teman-teman. Mungkin terfilter teman-teman ya. Ustazah, anakku kan bayar zakat di sekolah, tapi nggak ada ijab sama dosanya. Sah. Ijab kabul itu hanya anjuran yang sangat, dia bukan sebuah kewajiban ya. Zikir apa yang diamalkan pada saat Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Oke? Ustazah lewat Zah. Oh iya, cepet kali guys. Gimana nih caranya ya? Ini doa ya guys. Ini doa Lailatul Qadar ya guys. Oke. Kalau sholat bersin, batuk, pilek, flu itu semuanya tidak membatalkan sholat ya. Batuk, flu, pilek, berdahak, berdehem tidak membatalkan sholat ya teman-teman ya. Akikah anak yang dibayarkan oleh kakeknya, apa hukumnya? Caranya begini, kakek ngasih rezeki ke anak, kakek dapat pahala sedekah, nanti anak mengakikahkan anaknya, itu dapat pahala akikah. Jadi jangan loncat dari kakek langsung ke anak, langsung ke cucu, karena akikah itu tugas orang tua ya teman-teman ya. Apa doa untuk kedua orang tua yang sudah meninggal setelah sholat? Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman-taman surga. Teman-teman cek aja video aku tentang itu ya. Oke, yang baru mampir klik foto yang ada di atas, klik follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Sabar ya teman-teman, gak kebaca, coba terus. Saya aja iseng baca pertanyaan satu-satu aja, bablas terus. Maaf ya teman-teman ya. Ustazah, apakah sedekah lewat aplikasi dengan sedekah langsung pahalanya berbeda? Sama teman-teman ya. Jika istri sudah ambil wudhu, batal tidak kalau bersentuhan dengan suami? Imam Syafi'i mengatakan batal kalau muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal sama sekali. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke. Zakat zakat fitrah aku serahkan ke pembangunan, tidak boleh. Zakat fitrah hanya boleh untuk manusia. Hanya boleh untuk manusia, apakah dia manusia hidup, apakah dia fakir miskin, ya anak yatim mu'allaf. Tidak boleh zakat untuk pembangunan masjid atau MTS ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, bolehkah zakat fitrah pada ibu kandung sendiri? Nggak boleh ya. Oke, suami istri punya penghasilan. Nah, pas mau bayar zakat pakai uang istri gimana? Iya, kalau zakatnya zakat fitrah nggak ada masalah. Tapi kalau zakatnya zakat mal dalam masalah ya. Ustazah, setelah itikaf kemudian sahur, mau sholat lagi apakah harus wudhu dulu? Udah batal belum wudhunya? Kalau wudhunya belum batal nggak perlu ngambil wudhu. Kalau wudhunya udah batal baru kita ngambil wudhu ya. Ustazah, zakat yang dibayarkan anak boleh nggak? Boleh teman-teman. Saya selalu ya guys, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Ustazah, pakai alat bantu oksigen atau nebul batal nggak? Jelas batal ya.
Zah, sebenarnya hari ini hari apa? Lupa juga aku nih hari apa, guys. Ustazah, apa aja amalan nanti malam? Jam mulai dari maghrib. Teman-teman boleh itikaf ya. Teman-teman boleh itikaf ya. Sampai Syawal ya, teman-teman ya. Apa perbedaan zakat mal dengan zakat penghasilan? Sama. Jadi zakat mal tuh terdiri dari beberapa. Pertama adalah zakat penghasilan, misalnya zakat emas, zakat pertanian, kemudian termasuk juga zakat perkebunan ya, zakat tabungan, zakat emas, itu semuanya adalah zakat mal ya. Siap Mbak Rahma? Siap ya. Kalau zakat fitrah pakai beras dari bantuan boleh nggak? Boleh guys. Boleh guys. Boleh guys. Tadi udah aku jawab loh. Teman-teman ini nanya terus nyuci piring pasti. Nanya terus pergi nyuci piring, terus pas balik lagi nengok muka ustazah lagi, nanya lagi. Atau nanya habis itu pergi makan keluar, iya kan? Kasih senyum dulu guys. Tega kali lah orang-orang nih. Iya, keranjang kuning nanti sebentar lagi ya Mbak Juragan ya. Kasih senyum dulu guys. Nanyanya bulak-balik, siap ya. Teman-teman, apakah aku menjawabnya kecepatan teman-teman? Oke, lagi masak kan? Lagi masak, bersihin lele, nanya. Pas itu ke kamar mandi nyuci lele, pas balik nanya lagi. Padahal pas di kamar mandi udah aku jawab. Tega ya teman-teman ya, aku rungkat aja lah. Iya kan, cemana lagi sambil nyetrika nanya, iya kan. Setelah itu ambil hanger taruh masukkan lemari, aku jawab. Balik lagi nanya lagi, gitulah. Nggak mau lah aku. Oh belum masuk sih. Oke. Zak kok ngos-ngosan? Nggak ada aku ngos-ngosan guys. Hidup aku aman. Kenapa teman-teman? Kenapa sih aku dibilang ngos-ngosan? Masa iya sih? Apa mikrofonnya ya? Oke, siap. Jangan salahkan lele ya, karena si lele lah ini. Ya, orang sakit menahun mengganti puasa bayar berapa kilo? 1,4 kilogram beras per harinya ya. 1,4 kilogram beras per harinya ya. Iya, 1,4 kilogram beras per harinya. Oke, cepetan aku jawabnya. Oke, aku lambat-lambat ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah untuk imam di masjid atau pengurus masjid? Jawabannya adalah boleh. Kalau perhiasan dipakai katanya nggak kena zakat, kena 85 gram per tahunnya, kena. Tapi sekali aja seumur hidup. Di musola bisa nggak dibuat iktikaf? Bisa. Boleh nggak zakat sama janda? Boleh. Selagi jandanya fakir miskin. Mantap juga ya, kalau aku lambat juga pertanyaannya. Oke, siap. Berapa kali zikir Lailatul Qadar? Terserah. Bacaannya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau diuangkan berapa fidyahnya? 1,4 kilogram beras per harinya. Diuangkan, tak tahu pula aku harga beras kilo berapa sekarang. Beda-beda lah guys, cemana lah. Ya, kalau jual tanah lambat kali. Nggak jalan ini aku kalau lambat. Ustazah gaji 3 juta per bulan, wajib zakat enggak? Enggak. Halo Mbak Unioni. Zakat diganti duit boleh. Halo Mbak Walismi. Apakah benar kalau zikir yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasul jin yang masuk? Tidak benar ya teman-teman ya.
Oke, coba kita agak cepat sedikit tapi tidak terlalu cepat ya. Coba kita mainkan koplengnya. Kalau tahun kemarin tak bayar zakat gimana? Kalau zakat fitrah tidak bisa dirapel, teman-teman. Ya, berdosa. Misalnya teman-teman zakat fitrah harusnya dibayar hari pertama Syawal. Lalu teman-teman tidak bayar di hari pertama Syawal. Mereka teman-teman bayar di hari kedua. Itu teman-teman berdosa. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau gaji 6 juta, kepotong angsuran 2 juta, itu wajib zakat enggak? Kalau 6 juta belum wajib zakat ya, teman-teman ya. Oke, itu zikir Lailatul Qadar ada dalam VT TikToknya Ustazah. Ada Mbak Asni, searching aja. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Zah, kalau berwuduk di kamar mandi boleh enggak? Emangnya Mbak Aziza wuduknya di mana? Di kamar tidur, kamar mandi, enggak ada masalah. Ustazah, mau kalau kerjakan sholat tahajud setengah 4 boleh nggak? Boleh. Tahajud boleh dikerjakan sebelum azan subuh. Itu semuanya ada di video aku loh, teman-teman. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Di searching aja ya. Zah, ada VT doa terhindar dari setan nggak? Ada. Doa fitinya terhindar dari kejahatan makhluk. Apakah setan, iblis, jin, ya. Kemudian terhindar dari kejahatan seperti hipnotis, ya, para pencuri, orang-orang zalim, itu semuanya ada. Malam Lailatul Qadar bisa tengah malam ya Ustazah? Bisa dong, iya. Malam Lailatul Qadar itu terbentang dari Isya sampai matla'il fajar, sampai fajar, ya. Oke. Wudhu ada kloset, pintu harus dibuka nggak? Wudhu ada pintu harus dibuka nggak? Iya teman-teman, jadi enggak. Jadi kalau ada kloset, teman-teman mau wudhu silahkan ya, tapi klosetnya dibelakangi, begitu adabnya. Nah ini doa terhindar dari godaan setan dan semua makhluk. Oke, hukum puasa saat puasa minum air putih gimana? Hah? Puasa saat minum air putih gimana? Puasa minum air putih. Hah? Puasa minum air putih. Batal lah guys. Macam mana ini? Ustazah bayar fidyah apa harus sebelum lebaran? Tidak teman-teman. Setelah lebaran boleh. Yang penting jangan sampai Ramadan tahun depan ya. Oke. Lawak pertanyaannya nih. Unyu-unyu. Dada kejut-kejut aku bacanya guys. Zah, ada apa? Aku nggak hafal bacaan doa wudhu, cuma hafal doa niat wudhu. Iya mbak, niat wudhu adalah doa wudhu mbak. Sama mbak, sama kok. Ya, cemana kejut, aku tega kali orang-orang nih. Puasa, tidur sama istri batal nggak? Kalau tidur doang bapak merem, istri merem nggak batal pak. Tapi kalau tidurnya setengah hidup, batal pak. Jadi tergantung bapak tidurnya kayak gimana. Coba pak jelaskan aja dulu, bapak tidurnya kayak gimana. Biar aku yang tentukan batal atau enggak. Kalau tidur itu tidak batal pak. Tapi kalau tidur setengah hidup itu batal pak. Ya pak. Nah, kalau mau bapak coba spill tidurnya cemana, nanti aku coba tentukan hukumnya. Oke. Oke. Halo Mbak Tia, assalamualaikum. Ya. Iya, 3 kali orang-orang nih. Habis Isya berarti pas taraweh bisa niat istikaf gak? Jadi habis Isya, teman-teman taraweh dulu. Setelah taraweh kan teman-teman witir. Ya, setelah teman-teman witir, lalu kemudian teman-teman baru boleh pasang niat ya. Sengaja aku beritikaf sunnah atasku karena Allah. Itikaf aja dulu. Bentang sejadah. Jadi itikafnya itu setelah taraweh ya, teman-teman ya. Ya. Zakat dikasihkan mertua boleh. Kalau puasa keluar flek batal. Siap Mbak Ane. Iya, tidur setengah hidup. Lupa minum air putih, batalkah? Tidak batal. Kalau lupa, mantap. Kalau lupa itu rezeki. Kalau mimpiin orang yang udah nggak ada, terus suka nggak nampakkan wajahnya gimana? Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman jangan memaknai mimpi ya. Insya Allah nggak ada masalah ya.
Oke, itikaf itu harus di masjid nggak Ustazah? Boleh di rumah, boleh harus di masjid atau di musola. Kalau di rumah boleh, tapi nanti teman-teman dapat pahala satuan aja, dapat pahala zikir aja, dapat pahala baca Quran aja, dapat pahala satuan aja ya. Za sholat ada anak kecil teriak-teriak, terus aku kesel, dosa nggak? Kalau kesel dalam hati nggak dosa. Dengan semua manusia kalau kesel dalam hati nggak dosa, karena keburukan yang masih dalam hati tidak berdosa, tapi keburukan yang dilakukan baru berdosa. Jadi kalau teman-teman kesel dalam hati itu tidak dosa ya teman-teman ya. Jadi kalau mau gosip, kesel, marah dalam hati aja. Marilah bergosip dalam hati. Selamat menikmati. Uang zakat dibagiin ketika hari lebaran, gimana? Jangan, tidak boleh. Zakat itu sebelum khatib naik mimbar. Ya teman-teman ya, udah pulang lebaran itu sudah makruh guys. Uang yang dikeluarkan segitu juga, tapi kita malah menunda. Sama dengan menafkahi istri, jangan ditunda-tunda. Uang yang dikeluarkan segitu juga menunda mengganggu perasaannya ya. Gitu guys. Ya zakat mau dikeluarkan juga cepat atau lambat, yang penting lebih baik cepat. Tugas-tugas kita cepat atau lambat lebih baik cepat ya. Oke, Zah gimana caranya nahan emosi kalau lagi marah? Berikan jeda antara stimulus dan respon. Jadi kalau teman-teman dimarahin atau dibuat sakit hati, kasih jeda, baru teman-teman merespon ya. Karena kalau langsung merespon, emosi kita naik, itu setan masuk. Apa tugas setan? Ada dua: menambah kemarahan kita dengan membuka mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi, dan menutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi, sehingga kita tidak ingat baiknya dia, yang ingat cuman buruknya dia ya. Apa orang yang sudah meninggal tidak wajib zakat? Tidak wajib zakat teman-teman ya, hanya orang hidup saja. Itikaf itu jam berapa bagusnya? Jam berapapun boleh, yang penting waktunya dari habis isya sampai azan subuh ya. 1 jam boleh, setengah jam boleh, 2 jam boleh. Oke, ketiduran saat sholat zuhur udah 2 jam, telat kah Ustazah? Telat atau enggak telat, sholat aja ya. Zah, kalau masih junub, terus kesiangan bangunnya pas azan subuh, bisakah langsung puasa? Mandi dulu ya, baru puasa kalau kesiangan ya. Siap Mbak Rani, kita doakan Mbak Rani semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya. Bu, katanya lagi takbiran yang di alam kubur menangis. Tidak ya, aku tidak pernah mendengarkan itu ya teman-teman ya. Zah, kalau lupa zakat mal maksudnya dikasihkan di hari lebaran. Oh, kalau zakat mal boleh, zakat fitrah nggak boleh ya teman-teman ya. Zakat mal boleh, zakat fitrah nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Bayar zakat fitrah lebaran karena seminggu boleh nggak? Ustazah, bayar zakat fitrah lebaran kurang seminggu boleh nggak? Zakat fitrah boleh, yang penting sampai khatib naik mimbar ya teman-teman ya. Apakah seorang imam sholat tapi dia belum bersanad, apa hukumnya? Gimana maksudnya teman-teman? Jangan ketinggian bahasanya guys. Aku sudah iktikaf yang Ustazah rekomendasikan tiap malam. Masya Allah, thank you ya Mbak Isti ya. Pengumuman semua yang teman-teman tanyakan ada di video aku, dan teman-teman bisa lihat video aku udah 1.500 video yang aku buat ya untuk teman-teman semua ya. Oke, Zah sholat istikharah, apakah sholat istikharah khodo gimana Mbak Hertati? Oke, zakat fitrah diberikan untuk tante janda miskin, silahkan ya. Ya, oke. Kalau lebaran harus ke makam nggak? Tidak harus, sunnah saja ke makam ya, tidak harus ya. Saya kalau mendengar takbir suka nangis karena berat meninggalkan Ramadan. Benar, aku biasanya suka nangis pas Ramadan terakhir dan pas tawaf wada setiap pergi umroh. Ustazah, orang tua kasih nama keberatan, boleh diganti? Nggak ada nama berat guys, mana ada nama berat, nggak ada ya teman-teman, jangan percaya itu ya. Selagi artinya bagus nggak ada masalah. Nama itu nggak pakai masa, 1 kilo 2 kilo nggak ada ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, apakah janda yang anaknya sudah bekerja semua tidak berhak
menerima zakat fitrah. Semua tidak berhak menerima zakat fitrah. Ya, nggak berhak selagi dia tidak fakir atau tidak miskin ya. Ustazah, saya mau sedekah tapi untuk anakku yang sudah meninggal. Gimana cara mengucapkannya? Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Seperti itu ya. Oke. Oke ya, kalau Ustazah zakat fitrah dibagikan ke orang adikku yang janda boleh nggak? Kalau keluarga inti ya teman-teman ya, aku nggak nyaranin ya. Oh, ke barat-baratan, ya Allah berat kira-kira. Kalau ke barat-baratan boleh diganti, tapi panggilannya aja diganti daripada ngerti akta ya. Oke, ya Ustazah, bagaimana jika kita bernazar tapi lupa? Kalau lupa nggak apa-apa, tapi lain kali nazar itu hutang ya. Jadi teman-teman harus bayar ya nazarnya ya, teman-teman ya. Oke, Zah, kenapa ya saya setiap sholat selalu kentut? Nggak ada, itu teman-teman kebetulan aja. Tinggal batalkan, ambil wudhu lagi ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys. Oke, jika puasa berkumur saat wudhu, makruh nggak? Tidak. Ya, berkumur tetap sunnah, dia tidak berubah jadi makruh, asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Kalau masuk ke tenggorokan dan kerongkongan baru dia batal ya, teman-teman ya. Zah, bolehkah anak kecil yang belum balik, yang belum balik, udah lewat dah. Zah, aku sering sedang sholat rakaat terakhir nahan kentut, gimana ya? Nahan kentut dalam sholat hukumnya adalah makruh. Sholatnya sah teman-teman. Nahan kentut dalam sholat makruh, sholatnya itu sah, cuman menahannya adalah makruh. Nggak apa-apa, sholatnya sah ya. Oke, ya teman-teman sehat ya. Zah, berapa lama itikaf bagi wanita? Terserah. Boleh 1 jam, boleh 2 jam, boleh 15 menit, boleh 20 menit, terserah ya. 15 menit terlalu irit lah teman-teman ya. Oke. Aku jualan, aku cicip dikit terus aku ludah, silahkan, gak ada masalah ya. Bagi perempuan kita tahu rezeki itu kadang naik kadang turun, disitulah kita harus berhemat ya kan. Waktu dia naik kita hematkan teman-teman ya, kita hati-hati dalam mengelola uang. Nah waktu dia turun maka kita udah siap, sampai kita nanti punya pekerjaan baru lagi, kita bisa hidup dengan uang yang kita punya, lalu kemudian kita bisa grow up lagi. Enggak ada teman-teman rezeki itu yang selalu naik, enggak ada. Makanya saya nggak pernah peduli berapapun jumlah uang yang dihasilkan oleh orang. Saya hanya salut kalau dia bisa mengelola uangnya dengan baik. Ya, jadi waktu rezeki itu naik, kita hidupnya jangan naik-naik guys. Ya, jangan terlalu naik sehingga pas kita turun rezeki kita juga jadi aman kayak gitu kan. Nah, itu yang saya maksud. Nah, kenapa orang stres kalau rezekinya turun? Karena waktu naik dia beli segalanya. Mencari rezeki gampang, mencari kekayaan gampang, tapi mempertahankan kekayaan agar selalu di atas itu skill teman-teman. Inilah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, Abu Bakar. Dia bukan sekedar mampu mencari rezeki, tapi dia juga mampu mempertahankan rezekinya sehingga dia bisa menjadi orang yang grow up di bidangnya ya. Nah, banyak orang yang bisa mencari rezeki tapi hanya sedikit yang bisa mempertahankan rezeki itu. Makanya aku tanya kemarin, teman-teman kan terbukti jawabannya salah kan? Nah, coba sekarang jawab lagi. Yang baru mampir deh, jawab. Ya, yang lama mampir coba jawab. Ada uang 5 juta, bisa nyimpan 1 juta, bisa nabung 1 juta. Sekarang kalau uangnya 10 juta, nabungnya berapa? Coba jawab lagi. Coba jawab lagi. Masih salah nggak jawabannya? Oke. Masih salah nggak jawabannya? Uang 5 juta, wajib zakat 1 juta. Tapi kalau uangnya 10 juta, zakatnya berapa? Oke. Ya, ini kelihatan yang mana udah denger, yang mana enggak. Tabungannya kok zakatnya ya. Kalau uangnya 5 juta, zakatnya bukan zakat. Kalau uang 5 juta bisa nabung. Coba pertanyaannya saya ulang ya. Coba jawab. Kalau uangnya 5 juta, seandainya teman-teman punya uang 5 juta, teman-teman bisa nabung 1 juta. Tapi kalau teman-teman naik penghasilannya menjadi 10 juta,
Teman-teman nabungnya kira-kira berapa nih? Jawab lagi mulai sekarang. Oke. Nabungnya adalah bukan 2 juta, nabungnya adalah 6 juta. Lah kenapa kok 6 juta Ustazah? Kenapa nggak 2 juta? Karena apa? Teman-teman bisa hidup dengan uang yang 4 juta. Maka kalau teman-teman dapat penghasilan 10 juta, tetaplah hidup dengan uang 4 juta. Maka yang 6 juta ini tabungan. Dapat 10 juta, nabungnya 11 juta. Karena kita bisa hidup dengan uang 4 juta. Ini mindset teman-teman, ini mindset. Banyak orang yang ketika dia punya penghasilan 5 juta, dia nabung 1 juta, punya penghasilan 10 juta, dia nabung cuma 2 juta. Ini ciri-ciri orang yang cepet banget naikin gaya hidupnya. Ya, jadi nanti gaya hidupnya dinaikin pelan-pelan karena jatuh tuh sakit teman-teman. Ini mindset, ini penting banget. Udah banyak ribuan teman-temanku yang dia itu naik gaya hidupnya cepet, plek, waktu turun, wah kayak masuk ke kolam renang guys. Dia turunin gaya hidupnya dan itu sedihnya luar biasa. Ya, aku adalah tipe orang yang lambat menaikkan gaya hidupku. Teman-teman bisa lihatlah gimana aku ya kan. Kita bukan bakhil tapi kita realistis teman-teman ya. Kita realistis aja hidup ini. Nah, sehingga orang yang realistis dia susah sekali untuk dijatuhkan karena pertahanannya kuat. PHK pun dia pertahanannya kuat. Hilang pun pekerjaan, pertahanannya kuat. Karena mengontrol keinginan lebih cepat bisa lebih kita kerjakan daripada memperbanyak pemasukan. Ada teman-temanku yang buka usaha ini, buka lagi usaha ini, buka usaha ini. Ngapain banyak-banyak usaha kalau ketika uangnya di tangan nggak bisa kita kelola dengan baik. Lebih baik 1 saja atau 2 aja, 3 saja, tapi kita bisa kelola dengan baik. Ya, mau sampai kapanpun kita mencari rezeki, kalau nggak bisa mengontrol keinginan, kita nggak akan pernah jadi orang yang aman secara keuangan. So, ini pesan aku untuk teman-teman semua. Karena belajarlah daripada sahabat Utsman bin Affan itu mapan, gamisnya cuma seberapa. Aisyah dan Fatimah itu bekerja ya, mengambil harta rampasan perang, gaya hidupnya biasa-biasa aja. Tidak harus lusuh, tidak harus jelek, tidak harus murahan, boleh beli yang mahal silahkan ketika kita sudah layak menaikkan gaya hidup kita. Naikkanlah di waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan uang yang tepat ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah gitu guys, gitu. Wah kok ngomel ya teman-teman ya. Ayo cepet-cepet naikin gaya hidup. Baru dapat THR dikit habis. Baru dapat THR dikit habis. Aku punya survei teman-teman. Kami pernah mengisi acara seminar di satu tempat, namanya di Kalimantan. Itu diundang oleh gubernur, dan di Singapura juga 30 orang teman-teman ya. Atau aku matiin dulu komputer ya guys. Jadi seluruh Indonesia ini ada 30 ustadz-ustazah itu diundang untuk ngisi acara ke Singapura ya, ke beberapa di ASEAN ya. Itu ngisi seminar maksudnya, bukan ceramah ya, penelitian-penelitian gitu ya. Itu kan mereka bawa rezeki banyak. Kita lah ya, kami bawa rezeki banyak. Itu yang nyampe di daerah masing-masing nggak ada guys. Semuanya mumpung dapat uang banyak, beli ini, pergi ke mall macem-macem. Pas pulang terduduk guys. Ya, terduduk teman-teman, terduduk, nggak punya apa-apa lagi gitu loh. Nah ini pas nyampe di tanah air, nggak ada yang kepake satupun, sepatu nggak kepake, tasnya nggak kepake. Nah gitu ya. Tapi kalau kepake silahkanlah. Ini teman-teman yang pengen aku pesan ya, walaupun di luar konteks pertanyaan teman-teman, semoga bermanfaat ya. Oke ya. Betul ya teman-teman ya. Jadilah orang Islam yang siap kaya berani miskin. Ya, berani susah. Kita bisa mengontrol keinginan kita ya. Oke, siap ya. Oke, nanti kalau udah banyak penghasilannya bisa sedekah lebih banyak, bisa bangun masjid, bisa wakaf, masya Allah, bisa bagi-bagi sembako, Allah karim ya. Gitu ya teman-teman ya. Itu cita-cita kita bermanfaat dengan harta kita, dengan ilmu kita. Ya kan gitu. Yuk kita lanjut yuk teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, bukan bermaksud menasehati, tapi inilah yang aku pegang dari dulu, baik karena teori buku yang aku baca dan karena pengalaman orang-orang besar yang perlu kita contoh dalam kehidupannya. Berani kaya, siap miskin. Ada teman-temanku yang nanya sama aku, Nel, iya,
Kamu bisa nggak hidup dengan uang sekian? Aku nggak sebut uangnya ya, jumlahnya. Aku bisa. Caranya gimana? Aku ganti paketku ke paket yang lebih rendah. Yang tadinya laundry, aku nyuci sendiri, kataku gitu. Yang tadinya aku pakai mobil, aku pakai motor, sehingga bensinnya nggak terlalu mahal. Kemudian aku cuman ganti paketku dengan kartu yang lebih murah. Terus yang tadinya aku beli makan, aku tinggal beli lauknya dan aku masak nasinya. Coba berapa per bulan? Oh bisa juga ya Nel, bisa. Cuman kan aku nggak di fase itu lagi. Tapi bisa nggak? Bisa teman-teman, bisa. Bisa. Andai Allah takdirkan aku kembali ke fase yang dulu, itu bisa. Nah inilah mentality teman-teman ya. Nah kayak gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, yuk kita lanjut. Oke, Zah ngambil barang pabrik gimana cara kembalikannya? Maksudnya ngambil barang gimana? Ya, oke. Ya berani kaya siap miskin guys. Ya memang seperti itu hidup ya. Cuman orang yang susah jatuh miskin adalah orang yang pandai mengelola. Susah dia. Mau dia di PHK dia ada rezeki, dia ada uang. Mau orang nggak make dia ada uang. Iya kan? Nah karena waktu dia susah dulu, waktu dia berjuang dia bisa kelola dengan baik. Nah ini jarang aku sampaikan, tapi aku sampaikan pagi ini semoga manfaat lah ya teman-teman ya. Jangan cepet naikin gaya hidup. Aku termasuk orang yang lama naikin gaya hidup, naikin mikrofon, itu lama banget ya. Naikin kendaraanku itu termasuk lama dari kemampuanku ya teman-teman ya. Kendaraan yang aku pakai, mikrofon yang aku pakai itu lama naiknya. Walaupun naik kan butuh waktu. Nggak pengen cepet-cepet aku ya. Naikin gaya hidup sampai kita make sure dia nggak turun lagi guys. Oke? Nah gitu ya guys. Siap ya? Oke. Ya ini bukan kita mendahului Allah Subhanahu wa taala, tapi ada caranya. Naikinlah kendaraan sampai kita hampir yakin dia nggak bakal turun lagi. Nah, ya kan? Naikinlah apa namanya? Entah apalah namanya itu ya. Apalah yang kita pakai itu merek tas kita sampai kita yakin dia susah turun lagi, gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jangan cepet-cepet betul. Sama-sama ya. Turun sakit, guys. Aku belajar dari banyak orang-orang yang nyungsep, nggak mau deh kayak gitu. Ya, naikin merek tas silahkan sampai yakin bahwa kita susah turunnya. Kita beli tas dari sisa-sisa uang aja, beli mobil dari sisa-sisa aja. Oke, Zah katanya kalau kita mengganti sholat yang udah ditinggal, apa benar hari Jumat terakhir menggantinya? Enggak teman-teman, aku nggak pernah dengerin itu teman-teman ya. Ya gantinya di kodoh ya teman-teman ya. Itikaf untuk wanita boleh di rumah nggak? Di masjid. Kalau di rumah nanti tidak itikaf namanya, tapi tetap dapat pahala zikir, dapat pahala zikir, dapat pahala apa namanya baca Quran ya. Pengalaman guru terbaik ya, tapi tidak harus pengalaman kita ya Mbak. Pengalaman orang juga. Kalau aku mikirnya gini, daripada aku salah, lebih bagus aku belajar dari orang yang salah. Lu jalan dulu deh. Kira-kira dengan gaya hidup kayak gitu lu berhasil nggak? Oh ternyata dia nyungsep guys. Aku nggak mau. Oh aku nggak mau kayak gitu. Jadi dalam hal apapun pengalaman guru terbaik. Tapi nggak harus kita yang salah. Orang aja dulu yang salah. Ya udah belajar dari orang-orang yang gagal. Kita nggak ikutin gayanya. Sekarang banyak motivator yang bilang berani ngambil resiko. Yuk kita ngambil resiko. Kalau aku nggak mau ngambil resiko guys. Ngapain? Resiko itu dihindari bukan diambil. Nah, orang-orang yang nggak mau ngambil resiko itu motivasi yang nggak terlalu benar teman-teman. Itu udah resiko, masa kita ambil? Keluar dari zona nyaman, ngapain lu? Udah nyaman lu keluar lagi, gimana sih lu? Kan kayak gitu ya. Nah jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Berani mengambil resiko, take risk, nggak bisa. Apalagi teman-teman usia 40-an, 50-an ngambil resiko jatuh, anak nggak makan. Ngapain teman-teman? Ya kan? Ngambil resiko, wah semua mau dikerjain, nyungsep. Aku lihat nyungsep, aku udah larang, jangan lakukan itu, nyungsep lagi. Gitu. Ya, oke ya teman-teman ya. Ambil resiko boleh yang bisa kita tahan. Kalau kita nggak tahan jangan. Silakan ambil resiko yang kita tahan. Jangan yang kita nggak tahan. Tahan nggak kalau gua ngerjain ini gua resikonya. Kalau nggak tahan jangan kerjakan. Sibuk aja ngambil resiko, iya kan? Nah banyak hal motivasi yang menurut aku sih kurang sesuai. Ya kurang sesuai. Teman-teman boleh setuju boleh tidak. Tapi coba kita lihat ya. Coba kita lihat, banyak orang ngambil resiko, buka ini, dulu. Ujung-ujungnya nyungsep. Aku lihat aja dari jauh, wah berarti aku nggak mau tuh kayak gitu, iya kan? Oke, siap ya teman-teman ya. Jadi resiko boleh, tapi yang kita ukur, mampu nggak kita? Kalau nggak mampu jangan. Nah, kalau nggak mampu jangan, ya. Oke, barang syubhat itu adalah barang yang nggak jelas
yang nggak jelas ininya guys, yang nggak jelas apanya ya namanya ya, kehalalannya itu syubhat ya teman-teman ya, nggak jelas mana halal mana haram, nggak jelas, itu syubhat teman-teman ya. Oke, gitu ya. Gitu ya. Oh, kok pada ngomong setuju? Ya gitulah ya guys. Oke. Ngambil keputusan ya harus dipikir. Sama teman-teman, aku jadi buka diri aku ya, aku adalah orang yang lama ngambil keputusan. Untuk buat sekedar video aja, dari 4 video ke 6 video, nggak ngaruh apa-apa, aku lama guys. Ya, jadi untuk ngambil keputusan aku lama. Aku tengok dulu, aku lihat dulu, sehingga kalau keputusannya cepat, kalau keputusannya lambat, dia lebih hati-hati, gitu ya. Jangan ngambil keputusan saat sedang bahagia, saat sedang sedih, saat sedang marah, saat sedang bingung. Iya kan? Nah, paham ya teman-teman ya? Wah, buka usaha kedai. Kedai apa namanya? Kedai ayam penyet. Laku. Pinjam uang di bank. Wah, ambil keputusan cepet. Jangan. Yuk kita lanjut yuk. Nanti kelamaan kita ngomong itu. Oke, yuk teman-teman kita lanjut. Ya, nggak puasa sebulan karena hamil ya kan, dan sudah 4 tahun belum dikodo. Gimana cara kodonya? Kodonya boleh dengan video aja ya, memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kg beras ya teman-teman ya, 1,4 kg beras ya, kali berapa banyak puasa yang ditinggalkan ya. Kalau umur 40 bisakah memulai bisnis? Bisa-bisa aja teman-teman, tapi cari resiko yang kita tahan, yang masuk akal. Yang masuk akal ya, dan ingat amankan profit, save your profit ya teman-teman ya, save your profit. Oh, saya pengen jual sejadah dengan modal 5 juta. Ternyata laku. Ya, profitnya disimpan dulu. Putar aja dulu yang 5 juta tuh. Jangan semberautan. Oh, pinjam uang ke sini karena ini laku, pinjam uang ke sini karena ini laku. Profitnya nggak aman nih. Profitnya langsung diputar ke modal, langsung diputar. Tahu-tahu kali ke-7 nggak laku. Akhirnya barang terbengkalai, profitnya nggak disimpan. Protect your profit. Ya, itu paling penting bagi seorang pebisnis. Jadi jangan, aku nih sering turun loh, aku nih cepat turun loh, ambil resiko. Jangan terlalu banyak ngambil resiko. Nanti ibadah teman-teman jadi nggak fokus, sibuk aja dengan resiko, ya kan? Ustazah boleh nggak zakat lewat transfer? Boleh teman-teman ya, zakat lewat transfer boleh ya. Ustazah bagaimana kalau orang meninggal masih punya hutang puasa? Ya, kalau dia tidak berniat menggantinya, dia tetap berdosa. Kalau dia berniat nggak ada masalah, karena puasanya matinya dia itu karena Allah ya. Oke, protect your profit. Banyak ilmunya guys tentang keuangan itu. Ada making money, buat uang atau cari uang, protect your profit, amankan keuntungan, booster your money, keuntungan kita booster. Kemudian baru namanya nanti comfort zone. Ujungnya nanti adalah kenyamanan. Wah, ilmunya lain tuh ya teman-teman ya. Nanti nggak nyambung dengan akun kita. Ustazah, waktu SD pernah utang, sekarang saya nggak pernah ada hubungan lagi. Gimana cara bayarnya? Ganti dengan sedekah ya teman-teman ya. Oke, Zah minjemin uang terus bikinnya dilebihin boleh nggak? Boleh, balikinnya dilebihin nggak ada masalah ya. Nyambung aja Zah. Iya gitu ya teman-teman ya, intinya jangan cepat-cepat naikin gaya hidup lah teman-teman. Kan lihat aku biasa-biasa aja ya, adapun hidup aku yang sekarang itu udah termasuk lambat aku naikin dari kemampuan aku teman-teman ya. Kalau zakat uang itu tiap tahun atau cuman 1 kali ya? Zakat uang, zakat tabungan itu tiap tahun selagi di atas 85 juta lah ya, gitu ya teman-teman ya. Dari di atas 85 juta lah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau haid bisa gunting kuku? Bisa gunting kuku, nggak ada masalah, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kredit kendaraan termasuk riba. Apapun kredit yang kena denda kalau teman-teman telat itu adalah riba. Apapun kredit yang kena denda kalau teman-teman telat itu adalah riba ya. Hei, jangan ngambil-ngambil resiko ya, berani-beranian, ujung-ujungnya kenapa-napa, nggak fokus ibadahnya ya. Ustazah, zakat itu baiknya berupa uang atau beras? Terserah, uang boleh, beras boleh ya. Kalau uang 40.000 sampai 45.000, kalau beras 2,7 kilo ya. Kalau sholat tahajud 8 rakaat gimana caranya? 2 aja, 4 ya. Aku saking teman-teman sering nanya soal zakat, aku sampai ke bawah mimpi menjawab zakat. Itu aja isi kepalaku ujung-ujungnya guys.
27,7 kilogram 3,5 liter. Ku tengoklah aku ternyata tidur guys. Itu karena teman-teman nanyanya zakat mulu. Parah ya. Oh, kok aku rasa-rasanya lagi live ya gitu, padahal enggak gitu loh ya. Tapi aku sabar lah ya, siap ya. Oke, sampai di kepala aku 2,7 kilo 3,5 liter ya kan. Zakat naik Mbak Yati, keputusan Kementerian Agama ya. Oke. Ya, berasa sedang live aku, memang bener-bener itu 2,7 kilo di kepalaku, 2,7 kilogram beras. Mungkin aku gemes gitu ya. Surat kafarat dalilnya nggak terlalu kuat, aku nggak berani bahas teman-teman ya. Aku lebih berani teman-teman ke sholat taubat ya. Oke, halo Mbak Khadijah. Oke, zakat bisa ditransfer, nggak ada masalah teman-teman, bisa ditransfer ya. Oke, cara menasehati suami untuk sholat, tetap nasihati tapi jangan nyakitin ya teman-teman ya. Bang sholat bang, ya sholat lah bang, iya. Kalau kayak kau nggak sholat masuk neraka kau bang, nggak ketemu nanti sama aku di surga bang. Jangan kayak gitu ya. Ingatkan orang tanpa menyakitinya, ya teman-teman ya. Nah nanti doakan dan jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yang putus asa itu cuma orang-orang non muslim. Ya, oke, ya non muslim ya. Jadi nanya menasihati orang tidak boleh menyakiti. Ya, itulah yang aku jaga. Aku ceramah terus ya, banyak kata, banyak ngomong, pasti juga banyak salah. Nah itu yang aku jaga biar ceramahku tidak sampai menyakiti. Niat baik tapi nyakitin dosa. Percuma aja. Orang belum tentu berubah, yang ada tersakiti. Oke, 3 kali ketinggalan sholat Jumat karena sakit. Harusnya nggak ketinggalan, harusnya ganti dengan sholat zuhur Pak. Harusnya ganti dengan sholat zuhur ya Pak. Iya, untuk mengeluarkan zakat penghasilan tiap bulan kepada siapa? Ya kepada fakir, kepada miskin. Fakir yang tidak bekerja, miskin bekerja nggak cukup uangnya. Boleh teman-teman. Siap Mbak Iva, Mbak Caci, Mbak Musa. Air liur ketelan tapi nggak berasa di kerongkongan. Nggak apa-apa, sekarang semuanya silahkan telan air liur berjemaah. Tidak batal ya. Zakat fitrah boleh dilebihin nggak? Tidak. Jadi kalau teman-teman mau lebihin, niatnya zakat dan sedekah, ya. Siap ya, Mbak Martina, Mbak Bunda Nita, Mbak Rina, Mbak Yanti, oke Mbak Indra, Mbak Santika. Bagaimana Mbak Parni cara sholat awabin? Caranya adalah sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Posisinya adalah dari live. Aku karena bacaan live nih. Aduh, posisinya adalah dari live, gimana? Bacanya adalah, kok dari live sih? Dari maghrib sampai azan isya. Nah itulah sholat awabin. Bu Ustazah nanya, saya lihat nenek live di TikTok karaokean. Dia marah, saya sarankan berzikir. Oh iya. Di DM aja ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ada lihat kesalahan orang di live, kita dengan cara mendm, karena muhasabah li nafsik ya, mengingatkan orang tidak boleh di tempat umum. Gitu ya teman-teman ya. Jadi niat kita benar, cara juga harus benar. Saya izin tidak menyalahkan teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman ada lihat orang nggak bagus, teman-teman DM, Bu sebaiknya jangan inilah Bu, jangan karaokean Bu, Ibu ini aja lah zikir gitu. Nah kalau dijelaskan di live, nah nanti dia terbaca oleh banyak orang, kita berarti membuka aibnya ya. Sekarang lagi musim di TikTok ini, video orang di stage dia bantah, itu nggak boleh, haram hukumnya teman-teman ya, nggak boleh ya. Misalnya ya kayak kemarin kasus ada ustazah yang dia menyarankan orang nonton bioskop kayak gitu ya. Kata orang dia mantan artis gitu, aku tak sebut namanya gitu ya. Ada orang yang stitch ya, mengambil kesempatan. Wah, dia stitch foto ustazah itu, lalu dia bilang, wah masa ustazah nyaranin orang nonton bioskop begini gitu ya. Itu nggak boleh teman-teman. Itu namanya, kalaupun dia salah kita membuka aibnya, itu dosanya gede teman-teman. Nah itu dosanya gede banget. Jadi kalau mau ya DM ya, nggak boleh kita itu mesti terus nyalahin orang, dan itu yang salah tuh yang ngomong. Karena salah pun si ustazah ini tetap salah caranya kalau dia stitch. Nah itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Teman-teman marah dengan 4 anak, marah dengan anak 1 jangan tahu anak 3. Ya, nah marah dengan anak 1 jangan tahu anak yang ketiga. Karena muhasabah li nafsik.
mengingatkan orang itu secara pribadi, tidak boleh di depan umum. Nah, nggak boleh. Aku sebagai dosen pun kalau marah dengan mahasiswa nggak mau tunjuk di depan mahasiswa, guys. Tunjuknya itu setelah bubar aku panggil sini. Kamu kenapa sih ngantuk-ngantuk mulu? Kayak gitu kan. Nah, ini akhlak. Nah, banyak orang yang punya banyak ilmu tapi akhlaknya menjadi problem, ya. Walaupun orang itu salah, ya. Aku sering kok ada yang mengatakan tidak boleh bawa air zam-zam datang ke hotel. Aku lihat videonya, oke ini salah, masa nggak boleh sih bawa air zam-zam ke hotel gitu ya. Aku buat video, tapi tidak menstitchnya, itu nggak boleh teman-teman ya. Harus punya akhlak baik, oke gitu ya teman-teman ya. Sampai paham, mantap ya. Nggak boleh, apapun itu, salah orang kita nggak boleh seperti itu. Apalagi sesama Islam teman-teman, apalagi sesama Islam itu nggak boleh. Ya, orang non muslim senang, yang Islam bingung. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Manusia Islam itu bersaudara, hilang persaudaraan. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak boleh. Ya, setidaknya kalau orang masih melakukan biar sajalah, kita jangan melakukannya. Oke. Kalau mengingatkan di live, kalau nggak parah banget boleh. Misalnya nih, aku live ya, tahu-tahu teman-teman bilang, Ustazah di belakangnya ada apa kayak gitu kan, itu boleh. Ya. Cuman menurut aku ke DM aja ya, atau kemana gitu ya. Khawatirnya dia malu misalnya kan. Oke, kadang aku ngomongin di belakang. Lu ngomongin di belakang ya nggak boleh Mbak Yanti, langsung ke orangnya. Haji kredit nggak boleh Mbak, karena ada ribanya dong. Toh haji juga nggak wajib kalau nggak mampu Mbak. Nggak usah paksain Mbak haji kalau nggak mampu ya Mbak. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, zakat fitrah lebihnya sedekah berasnya disatuin nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Oke, aku tanya ya, aku nanya bisa postingan di TikTok tapi tidak karaoke. Pista postingan di TikTok tapi tidak karaoke. Maksudnya apa Mbak? Oke. Bagaimana hukumnya kalau zakat tidak ke masjid tapi langsung dikasih ke orang susah? Silahkan teman-teman, nggak ada masalah. Saya suka tidak pernah menyalahkan orang lain. Thank you teman-teman ya. Tapi kadang-kadang aku menyalahkan juga guys. Yang keluar rumah buka aurat dosa. Aku juga nyalahin guys. Ya kalau yang udah fakta ya kan. Tapi tidak ke orangnya. Salah satu orang itu ndak boleh. Yang bekerja di rumah kita boleh nggak zakati? Boleh teman-teman selagi dia fakir atau miskin. Fakir dia bekerja, tak bekerja, miskin dia bekerja tapi nggak cukup uangnya. Zakat mal yang dikeluarkan tahun lalu, apakah tahun ini juga harus dikeluarkan? Zakat apa dulu? Kalau zakat tabungan selalu selagi di atas 85 gram emas. Zakat emas selalu selagi dia emas logam mulia. Tapi kalau dia emas perhiasan sekali aja seumur hidup. Dulu pernah ngambil uang orang, barang orang, gimana cara mengembalikannya? Kalau nggak ada orangnya ganti dengan sedekah ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Aku suka gosip ini Ustazah. Enak gosip ya. Aku bilangnya wajah Ustazah Nela bersih cantik sekali. Siap, itu nggak gosip, itu fakta. Ya kan. Gosip tuh beda. Gosip itu adalah menceritakan orang yang dia tidak suka dibilang begitu. Kalau yang dia suka itu bukan gosip. Gosip itu guys, yang dia nggak suka guys, yang dia suka itu nggak gosip, paham nggak teman-teman? Paham nggak? Jadi kalau dia suka, ih bapak tuh makin lama sejak punya istri makin dia taat loh, itu bukan gosip. Gosip itu yang orang itu nggak suka ya guys. Kalau orang tuh suka itu namanya bukan gosip, ya kan? Oke. Gosip yang baik-baik dibolehin ya Zah. Yang baik-baik bukan gosip namanya. Yang baik-baik bukan gosip. Apa itu gosip? Kalamuka li akhaka ma la tuhibbun. Kau ceritakan saudaramu yang dia nggak suka, itulah gosip. Kalau dia suka nggak gosip, oke? Ya. Ustazah Nela tuh kok kece ya? Oh itu fakta. Halo Mbak Ella. Kurban dengan arisan boleh. Kalau kurban masih bisa hutang. Kalau ini nggak boleh ya. Kalau haji umroh nggak. Haji nggak boleh. Umroh masih boleh. Halo Mbak ini. Adik saya tunawicara. Adik saya tapi paham bila dia bicara suruh-suruh apa dengan kewajiban puasa. Tunawicara tapi paham bisa disuruh-suruh. Berarti akalnya sempurna. Wajib puasa. Ya. Iya. Apa bedanya gosip dengan ngerumpi? Ngerumpi itu ngobrol. Ngerumpi ini kita ngerumpi. Selagi tidak melanggar syariat gak ada masalah.
Kalau gosip itu ngurumpi jeleknya orang. Oke? Masih ngerumpi juga lagi nih. Waduh, parah ini yang PP-nya miring-miring, ngerumpi juga. Ya. Oke. Yang bekerja di rumah boleh nggak kita keluarkan zakatnya? Boleh. Ya, asal tidak boleh dikeluarkan zakatnya asal tidak ini ya guys, asal dia fakir miskin ya. Oke. Gimana kalau nifas lebih dari 40 hari? Maksimal 60 hari ya. Oke. Hutang bank syariah aku nggak nyaranin karena di atasnya tetap bank Indonesia. Ya. Oke. Penghargaan apa aja Zah di atas? Waduh, ini sebenarnya nggak mau ku tampilin guys. Cuma disuruh sama ininya, TikToknya. Ini dari toko Quran teman-teman. Ini dari madu, dari parfum. Di situ ada banyak lagi ya teman-teman ya. Dari yang ada di keranjang kuning aku ya teman-teman ya. Oke, beras 2,7 kg. Bunda, saya pernah diakikah tapi saya akikah sendiri. Mengakikahkan diri sendiri itu boleh, tetapi dalilnya lemah. Lebih bagus jangan, lebih baik bagus teman-teman ke kurban aja ya. Kalau zakat emas di pengadaian maksudnya apa Mbak? Caranya minta maaf kepada orang yang kita gosipin. Maaf lahir batin ya. Udah, jangan kita ngomong kesalahan kita. Ngapa itu? Kemarin aku gosipin kau jahat kali sih. Jangan ya. Cukup mohon maaf lahir batin ya. Mohon lahir batin ya. Gitu aja guys. Paham ya? Carilah dia tuh, catat tuh nama-nama orang yang pernah kita gosipkan itu. Banyak kan namanya. Catat namanya. Chat dia, telepon dia. Mau lahir batin ya. Ngapa kau? Pokoknya mau lahir batin aja lah. Ngapa kau? Bilang dulu. Nde, mau lahir batin aja lah. Ngapa? Enggak, dulu aku pernah gosipkin kau. Jangan ya. Parfum rukiah masih ada Ustazah. Masih ada. Parfum rukiah masih ada teman-teman ya. Ya banyak banget. Zah, Mbak Ndes. Angkat kaki yang banyak ngosipin orang tak boleh lagi. Ya, tak boleh lagi yang banyak-banyak gosipin orang. Angkat kaki sebelah, jewer telinga sendiri sampai besok pagi tahan napas. Zah. Jangan lupa Zah, PT jamak kosor itu ada di VT yang aku sematkan di sudut kiri ya. Sudut kiri teman-teman ya. Tahan napas, jangan gosip guys. Dalam hati aja gosipnya guys. Ya kan? Gosip dalam hati kayak bom-bom. Lebih baik beras atau uang zakat fitrah? Terserah, uang boleh, zakat fitrah boleh. Halo Mbak Ana, Mbak Ririn, tahan nafas. Pengen istiqomah berhijab gimana? Gampang aja, paksakan aja teman-teman ya. Tunggu dulu guys, kok ada lalat ya guys? Tumben ini. Oke. Mbak Mardiana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, emas jika digadaikan apa wajib zakat? Wajib zakat karena dia adalah emas kita. Bom tidur guys, tuh bom lagi tidur di lantai, ada lalat, aku khawatir dimakan sama dia. Oke, Ustazah, bolehkah kita berkurban tapi belum akikah? Boleh teman-teman, akikah itu tugas anak, tugas orang tua, kurban adalah tugas kita ya. Adakah jodoh seperti Ustazah? Waduh, nanyanya ke Lauhil Mahfuz teman-teman. Di rumah nggak hijab nggak apa-apa, ya nggak apa-apa guys. Sebaik-baiknya perempuan tertutup di rumah, terbuka di rumah, tertutup di luar, iya kan? Ya kan? Jangan di rumah teman-teman tertutup, di luar teman-teman terbuka. La ilaha illallah, terbalik-balik. Ustazah mah limited edition, iya limited edition ya. Kalau ayah tidak bekerja zakatnya ditanggung anak, silahkan, nggak ada masalah. Ya, kalau sholat, apakah akikah itu wajib? Akikah itu tidak wajib. Dia usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Nanti di atas 21 hari itu hukumnya sunnah biasa ya teman-teman ya. Kalau ngasih fidyah apakah diucapkan penerimanya? Kalau fidyah tidak, zakat mal tidak. Zakat fitrah yang disunahkan untuk menyampaikan. Zakat pakai uang gimana caranya? Ambil aja uang, bayar zakatnya, kasih ya. Berjabat tangan dengan yang non muhrim, Rasul berbeda pendapat. Rasul ada perbedaan dari perkataan dan perbuatan Rasulullah. Rasul pernah bersabda, lebih baik aku memegang tangan wanita, bara api dibanding memegang tangan wanita, ya kan? Berarti tidak boleh dong. Tetapi
saat baiat Rasul memegang tangan wanita. Terpecahlah pendapat, yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh ya. Aku sarankan teman-teman tim yang tidak boleh ya, karena aku sarankan teman-teman jaga wudhu ya, supaya nanti kalau